Teman-teman, kita tahu negara ini bukan milik orang Jawa. Siapapun yang berada di tanah Indonesia berhak menjadi pemimpin negeri. Ya, dengan syarat. Saya, kamu, mereka generasi muda mungkin saja bisa memimpin Indonesia. Namun kalian tahu, semua sudah tercatat siapa dan seperti apa negara ini bisa menjadi. Hello. Sebelum lanjut, tolong, di like dulu videonya, dipencet tombol subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian buat Nongkipedia. Bersama Nongkipedia, pembahasan kita kali ini yaitu tentang misteri Presiden Indonesia yang selalu dari tanah Jawa. Pak Yusuf Kala pernah guyon. Beliau bilang mungkin butuh 100 tahun sejak Indonesia merdeka untuk memiliki presiden dari luar Jawa. Ya, kita semua tahu Pak JK punya pengalaman 3 kali kalah dalam pilpres. Jadi, udah pasti beliau punya perasaan khusus untuk memprediksi siapa yang kuat dalam perebutan tahta kepresidenan. Oke, 77 tahun Indonesia merdeka. Kita sebagai rakyatnya pernah dipimpin oleh 7 anak negeri. Dari jumlah itu, hanya Pak Habibie yang bukan anak suku Jawa. Tapi jangan salah, walaupun beliau kelahiran Gorontalo, tapi masih memiliki garis keturunan Jawa dari ibunya, tepatnya dari Jogja. Teman-teman, yang menarik dari misteri ini sebenarnya tentang ramalan Jayabaya. Dan apakah kalian sudah tahu tentang ramalan ini? Kalau udah tahu, tolong minggir dulu, minggir. Bagi yang belum tahu, sini saya ceritakan. Jadi gini guys, banyak orang yang mengaitkan antara keterpilihan Presiden Indonesia dengan mitos tentang ramalan Jayabaya. Dalam ramalan tersebut, bahwa di kemudian hari akan muncul sosok kesatria Piningit dan Ratu Adil yang akan membawa Indonesia pada kemajuan. Sosok kesatria digambarkan sebagai pahlawan sekaligus pemimpin yang adil dan berjiwa kesatria. Sosok kesatria Piningit dan Ratu Adil yang dimaksud merupakan keturunan kerajaan Majapahit, sedangkan kerajaan Majapahit lokasinya di Pulau Jawa. Meski tidak ada yang tahu siapa sih kesatria Piningit dan Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya, namun banyak orang yang meyakini sosok ini sudah pasti berasal dari suku Jawa. Lantas, bagaimana menurut para pemimpin negeri terkait mitos ramalan ini? Oke, seorang politisi pernah berkomentar terkait ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia pasti mempunyai nama dengan akhiran Notonegoro. Politisi ini bilang, akhiran No menunjuk pada Presiden Soekarno, sedangkan To adalah ada di Presiden Soeharto. Begitu pula yang menempel di nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kata No-nya, dan Joko Widodo yang saat kecil ternyata memiliki nama Mulyono, dan nama Mulyono memiliki akhiran No. Kemudian bagaimana dengan 3 presiden lainnya yang sempat memimpin Indonesia? Jadi gini, konon katanya Pak Habibie, Kiai Gus Dur, dan Bu Mega mereka nggak masuk perhitungan sebab 3-tiganya tidak memimpin full sampai 5 tahun alias cuma periode transisi saja. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, iya ada benernya juga gitu. Harusnya nama gua Yono Iskandarto kali ya, bukan Yogi Iskandar. Tapi mau percaya apa enggak terserah lah. Kembali lagi sama diri kita masing-masing. Kita lanjut. Demi Nongkiper semua nih, saya akan mencoba mendeskripsikan Ratu Adil Satria Pingit yang ada dalam mitologi Jawa. Ratu Adil Satria Pingit merupakan mitologi Jawa yang menyatakan bahwa nanti akan tiba waktunya yang mana tanda-tandanya udah ada dalam serat-serat kuno. Dalam suatu waktu akan datang seorang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat bagi Indonesia. Dia membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemimpin ini juga disebut Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini memang berasal dari Prabu Jayabaya.
seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Dalam kitab Musarar Jayabaya disebutkan bahwa pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya carut-marut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Dalam mitologi ini juga menerangkan Ratu Adil bersenjata Trisula Weda. Masih dalam ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3, dan Weda atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai 3 hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut Sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan dapat mengungkapkan kebenaran, dan orang yang mengetahui permasalahan pada masa sekarang yang dapat memberikan solusi secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat. Dalam mitologi ini juga menerangkan Ratu Adil adalah istri Satria Piningit. Jawa kuno Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Sosok ini pula diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Satu dari keempat janji yang tidak disanggupi ulama Islam bahwasannya ajaran Islam tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya. Dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu yang akan datang. Hingga saat janji tersebut tidak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih momongan sebagai Satria Piningit atau satria yang tersembunyi, untuk menyadarkan kembali masyarakat khususnya di tanah Jawa dalam mengenali jati diri mereka. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang mengembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, demi menciptakan perdamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Nongkeepers, rupanya saya sudah terlalu banyak bacot. Mohon maaf apabila ada salah kata maksudnya. Saya juga manusia biasa. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. I see you. Bye bye.